Oke, jadi di video ini saya akan eh, kasih contoh ya, menunjukkan ini contoh aplikasi sistem informasi yang berjenis supply chain management ya. Jadi ini aplikasi supply chain management. Ini contohnya seperti ini. Jadi selama ini jika kalian masih merasa apa ya, belum pernah melihat ya atau masih bingung ya seperti apa aplikasi sistem informasi supply chain management ya, contohnya seperti ini. Ini saya coba logout dulu ya. Jadi pertama seperti biasa login ya, login. Kemudian di sini ada tipe usernya ya, bisa sebagai retailer, manufacturer atau sebagai admin. Kita coba dulu sebagai admin ya. Kita login sebagai admin di sini. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh tampilan dari dashboard ya, dari tampilan home, ini menu home di aplikasi supply chain management ini ya. Nah, jadi seperti ini ya contoh sistem informasi yang eh, kemarin-kemarin kita bahas ya, kita eh, pelajari ya secara apa teorinya. Nah, ini contoh aplikasinya ya, ini supply chain management. Yang kita tahu, mungkin masih ingat, supply chain management itu adalah aplikasi sistem informasi yang membantu pengelolaan eh, pengelolaan barang ya, pengelolaan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Contohnya misalkan penjualan sebuah produk ya, penjualan sebuah produk atau sebuah barang mulai dari hulu ke hilir ya. Jadi mulai dari misalkan supplier, pemasok ya, sampai ke produsen ya, pabriknya ya, sampai ke distributor ya, hingga ke retailer atau ke toko-toko eh, penjualnya ya, langsung ke konsumen akhir gitu. Nah, jadi supply chain management ini digunakan sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan proses itu tadi ya, proses hulu ke hilir gitu ya. Nah, di sini contoh misalkan ada menu retailers ya, ini ada menu retailer, ini eh, menampung data-data retailersnya. Kemudian ini ada menu manufacturers ya, ini produsennya ya, menampung data-data produsennya. Kemudian ini ada data produknya ya, data produk. Kemudian di sini ada data order dan ada invoice. Ya, ini kita tadi login sebagai admin sehingga admin itu dia user yang bisa menambahkan produk, ya, menambahkan data retailer, menambahkan data manufacturer, menambahkan data distributor, ya, lalu pengelolaan unit, pengelolaan kategori, pengelolaan area dan lain-lainnya. Ya, ini tampilan dari menu apa pengguna admin ya, tipe admin. Jadi sistem informasi yang baik itu ya salah satunya adalah bisa memberikan apa perbedaan antar setiap divisi ya, wewenang dalam menjalankan aplikasinya itu berdasarkan peran dari setiap usernya ya. Jadi yang membedakan itu usernya. Ini seperti biasa ya, ini hanya menambah produk ya, ini menambah retailer dan lain-lain. Ya. Recently edit retailers ya, ini menampilkan dashboard ya sederhana seperti ini. Ini contohnya adalah supply chain management for Easy Food Bakery ya. Jadi ini untuk apa namanya, untuk makanan ya, perusahaan makanan. Ya, bagaimana di sini dia kelola dengan sangat baik ya, data-data retailernya ya lengkap. Di sini ada
data produsennya ya, manufakturernya, data produknya itu lengkap ya di sini terkelola ya, tersimpan dengan rapi di sini ya. Nah, ini adalah salah satu apa ya contoh kegunaan dari aplikasi sistem informasi ini. Ya, ini menggunakan bahasa PHP ya. Jadi ini berjalan di sebuah website ya, menggunakan bahasa pemrogramannya PHP. Ini sekarang kita coba login sebagai user yang lain ya. Kita coba sebagai retailer misalkan. Ini saya lihat dulu di sini data retailernya ya, yang contohnya. Oke. Nah, ini kita sekarang masuk ya di halaman sebagai pengguna retailer tadi ya. Ini dashboard di halaman home. Jadi pengguna retailer ini dia bisa melakukan order ya. Dia bisa melakukan order tuh nih, new order ya, menambah pesanan. Jadi dia mau memesan eh, apa saja ya di sini ya, ada jadi sini produknya tuh. Jadi nanti yang akan dijual ke konsumen ya. Dan my invoice. Ya, nanti eh, pesanan yang di, dibuat diinputkan oleh retailer ini nanti akan masuk ke admin ya. Nanti admin akan melakukan approval ya. Di sini ada approvalnya nih. Jadi nanti admin ya bagian pusatnya yang tadi itu akan melakukan approval terhadap orderan ini ya. Apakah di approve atau tidak di approve ini ya, not approve. Statusnya pending. Coba kita lihat contohnya ini detail ya, contoh detail ordernya, pesanannya dia pesan produk-produknya seperti ini. Ya, kemudian ini ada my invoice ya, struk belanjanya ya, struk pembeliannya. Oke, jadi di sini pengguna retailer dia melakukan pemesanan ya, melakukan pemesanan, lalu nanti akan dapat invoicing. Jika pesanannya itu di approve, menunggu approve dari kantor pusat yang tadi bagian admin ya. Jadi kalau barangnya nggak ada ya, kalau barangnya nggak ada kan yang dipesan itu mungkin akan di pending dulu gitu kan ya. Nah itulah eh, tujuan dari supply chain management ini. Jadi si perusahaan bisa mengetahui berapa stok yang harus disiapkan, berdasarkan pesanan yang masuk ya dan lain. Jadi meminimalisir misalkan belanja yang apa ya, yang besar-besaran ya, yang belum tentu terjual semua gitu ya. Oke, sekarang kita coba masuk sebagai siapa lagi sini ada sebagai manufacturer ya, sebagai manufacturer. Saya lihat dulu akunnya di sini ya. Ini sebagai manufacturer. Oke, nah sekarang kita masuk login sebagai user produsen ya atau manufacturer atau bagian produksinya di sini nih. Nah, ada apa aja di sini menunya? Dia bisa edit profilnya ya. Kemudian bisa menambahkan produk ya. Dia bisa menambahkan produk, lalu di sini mengelola stok ya, stok dari setiap produk yang dia masukkan di sini ya, stok manajemen. Stoknya ya jumlahnya ada berapa setiap produk, lalu ini
pengelolaan satuan produknya ya. Ini kemudian kategori dari tiap produknya. Lalu di menu paling di atas di sini ada retailers. Retailers, ini retailersnya dia ya. Retailersnya dia. Tadi ada siapa gitu ya. Lalu ini produk yang dia masukkan ya. Lalu di sini ada order ya. Ini ada order. Ini order dari si retailer ya. Order dari si retailer nanti masuk ke sini. Nah, nanti di sini dilakukan konfirmasi ya. Dilihat detailnya misalkan oh dia produk ini ya. Nah, lalu dikonfirmasi ordernya oleh si produsen ini ya. Si manufacturer ini. Apakah produknya ada misalkan ya atau tidak di sini. Kalau ada nanti akan dibuatkan invoice-nya ya. Ini invoice-nya. Nah, ya, jadi diharapkan nanti setelah mempelajari ya mengenai sistem informasi ini, ya, ini contohnya supply chain management ya, diharapkan kita kalian semua itu nanti di semester selanjutnya ya bisa membuat aplikasi yang semacam ini ya seperti ini. Tentu saja berdasarkan kebutuhan yang berbeda ya, tergantung kebutuhan atau permasalahannya. Karena setiap organisasi, setiap perusahaan pasti akan berbeda ya proses bisnisnya. Nah, itu ya prosedur atau proses bisnisnya itu pasti akan berbeda. Sehingga harus dipahami dulu proses bisnis dari masing-masing organisasi atau perusahaan yang akan kita kembangkan sistem informasinya. Setelah ini saya akan buatkan video video bagaimana langkah-langkah awal untuk menganalisis ya pengembangan atau kebutuhan sistem informasi ya. Jadi kita apa saja yang harus kita siapkan ya dalam mengembangkan sebuah sistem informasi.